Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asmai Jati. Hari ini saya akan membahas sebuah karya sastra yang memiliki nilai pendidikan dalam novel Pengalaman Masa Kecil karya Nur Sultan Iskandar yang terbit pada tahun 1979. Nur Sultan Iskandar adalah seorang lelaki yang lahir di Minangkabau pada 3 November 1893. Nama aslinya yaitu Muhammad Nur. Seperti umumnya lelaki Minangkabau lainnya, Muhammad Nur mendapatkan gelar ketika menikah. Gelar Sultan Iskandar yang diperolehnya kemudian dipadukan dengan nama aslinya dan Muhammad Nur pun lebih dikenal sebagai Nur Sultan Iskandar sampai sekarang. Setelah menamatkan sekolah rakyat pada tahun 1909, Nur Sultan Iskandar bekerja sebagai guru bantu. Pada tahun 1919, ia hijrah ke Jakarta. Di sana ia bekerja di Balai Pustaka. Pertama kali sebagai korektor naskah karangan sampai akhirnya menjabat sebagai pemimpin redaksi Balai Pustaka pada tahun 1925 sampai 1942. Kemudian, ia diangkat menjadi kepala pengarang Balai Pustaka yang jabatannya yaitu pada tahun 1942 sampai 1945. Nur Sultan Iskandar tercatat sebagai sastrawan terproduktif di angkatannya. Selain mengarang karya asli, ia juga menerjemahkan buku-buku karya pengarang asing seperti Alexander Dumas, Rider Haggard, dan Arthur Conan Doyle. Kontribusi Nur Sultan Iskandar dalam perkembangan Indonesia sangatlah banyak, seperti menulis banyak karya asli, terjemahan, dan sanduran. Selain itu juga ada menceritakan kehidupan masyarakat Minangkabau pada masanya, dan menjadi penyeimbang dan penyunting naskah di Balai Pustaka. Sebagai pendidik juga, Nur Sultan Iskandar menjadi dosen di Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan membagikan pengetahuannya dan pengalamannya kepada generasi muda. Nur Sultan Iskandar juga berpengaruh dalam dunia pendidikan sebagai seorang sastrawan yang karyanya dapat dikaji secara ilmiah. Karya-karyanya bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran sastra di sekolah. Pada novel ini menceritakan sebuah kisah yang mengangkat kehidupan seorang anak laki-laki di sebuah desa. Novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama yang mana tokoh utama menceritakan berbagai pengalaman yang ia lalui semasa kecil. Setting cerita yang kental dengan nuansa kehidupan pedesaan dan adat istiadat Minangkabau menjadi latar yang memperkuat penceritaan. Alur cerita dalam novel ini adalah alur maju, mengikuti perjalanan hidup tokoh utama dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Pembaca diajak untuk menyaksikan berbagai kejadian sehari-hari yang dialami sang tokoh, mulai dari interaksinya dengan keluarga, pergaulannya dengan teman sebaya, hingga keterlibatannya dalam kehidupan masyarakat di desa. Setiap pengalaman yang diceritakan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan cara pandang tokoh utama dalam kehidupan. Novel ini mengangkat beberapa tema utama yang saling berkaitan. Salah satunya tema pendidikan, yang tidak hanya mencakup pembelajaran formal, tetapi juga pembelajaran informal yang didapatkan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam konteks pendidikan formal, novel ini menggambarkan bagaimana tokoh utama menjalani proses pembelajaran di sekolah pada masa kolonial Belanda. Sistem pendidikan yang diterapkan saat itu masih sangat terbatas dan hanya dapat diakses oleh sebagian kecil masyarakat. Melalui pengalaman tokoh utama, pembaca dapat melihat bagaimana kondisi pendidikan formal pada masa itu, termasuk metode pengajaran yang masih tradisional dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Pendidikan informal dalam novel ini digambarkan melalui peran keluarga dan masyarakat dalam membentuk karakter tokoh utama.
Di lingkungan keluarga, tokoh utama belajar tentang nilai-nilai moral, etika, dan adat istiadat Minangkabau dari orang tua dan juga kerabatnya. Proses pembelajaran ini terjadi melalui nasihat langsung, pengamatan terhadap pelaku orang dewasa, dan pengalaman sehari-hari. Keluarga berperan sebagai pendidik pertama yang menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan. Menariknya, novel ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya proses transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan. Hal ini masih relevan dengan kondisi pendidikan saat ini, di mana pendidikan karakter dan nilai-nilai kehidupan menjadi aspek penting dalam pembentukan generasi muda, terutama dalam aspek pembelajaran holistik yang mencakup dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain itu pula, dari pembelajaran moral yang dapat diambil dari novel ini sangat beragam dan mendalam. Pembentukan karakter digambarkan sebagai aspek kehidupan. Sejalan dengan program penguatan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan Indonesia modern. Kemudian, dalam konteks kurikulum pendidikan Indonesia, novel ini memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka yang menekankan pada pengembangan karakter dan kompetensi, pembelajaran kontekstual, penguatan literasi, serta integritas nilai-nilai budaya lokal. Jadi, relevansi novel dengan pendidikan modern menunjukkan bahwa sastra klasik tetap memiliki nilai penting dalam membentuk pemahaman siswa tentang nilai-nilai kehidupan dan memberikan konteks historis untuk memahami perkembangan pendidikan di Indonesia. Melalui novel ini, kita dapat melihat beragam nilai-nilai fundamental dalam pendidikan tetap relevan meskipun bentuk dan metode penyampaiannya berubah sesuai perkembangan zaman. Novel ini membawa pesan dan nilai-nilai penting yang tetap relevan hingga saat ini. Novel ini tidak hanya menjadi cermin kehidupan masa lalu, tetapi juga menyimpan berbagai pelajaran berharga yang dapat memperkaya pemahaman kita tentang pendidikan, nilai budaya, dan pembentukan karakter. Salah satu poin dari novel ini yaitu menyoroti pentingnya keseimbangan antara pendidikan formal dan informal dalam membentuk kepribadian yang utuh. Relevansi novel ini dengan masa kini dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya yaitu pesan tentang pentingnya pendidikan karakter yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari masih sangat relevan dengan upaya penguatan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan modern. Nah, untuk para pembaca dan pecinta sastra Indonesia, novel ini merupakan harta karun yang patut diapresiasi. Dengan membaca dan mengapresiasi karya sastra Indonesia, kita tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga memperkaya pemahaman kita tentang identitas dan nilai-nilai yang membentuk bangsa ini. Mari terus membaca, mengapresiasi, dan mempelajari karya sastra Indonesia. Setiap karya membawa pesan dan nilai yang dapat memperkaya wawasan dan membentuk karakter kita sebagai bangsa. Dengan memahami dan menghargai karya sastra Indonesia, kita turut berperan dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya bangsa untuk generasi mendatang. Audio Jungle.